Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen sama dengan berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan yang kekal. Saudara-saudara yang budiman, tahukah saudara-saudara bahwa di dalam iman Kristen ada sebuah persoalan yang kemudian menimbulkan pertanyaan yang berkenaan dengan ajaran yang sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu ajaran tentang keselamatan yang kekal, atau di dalam bahasa Alkitabnya seringkali disebut sebagai hidup yang kekal, eternal life. Persoalan yang menimbulkan pertanyaannya itu demikian: apakah keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal yang sudah didapatkan, sudah diperoleh, sudah dimiliki oleh seorang Kristen yang sejati itu bisa hilang dari dirinya? Saudara-saudara, mengapa persoalan dan pertanyaan ini muncul di dalam iman Kristen? Ya, karena ada begitu banyak orang-orang Kristen yang melihat satu realitas yang saya sebut sebagai fenomena yang faktual. Fenomena yang terjadi merupakan sebuah fakta yang memang terjadi apa adanya, di mana ada orang-orang tertentu yang pernah mengaku di dalam hidupnya sebagai orang-orang Kristen, bahkan kemudian aktif terlibat di dalam berbagai macam kegiatan pelayanan di dalam gereja, namun kemudian pada satu kali meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan kekristenan, lalu bahkan berpindah kepercayaan atau bahkan berpindah agama. Sehingga kemudian menyimpulkan, ada banyak orang-orang yang menyimpulkan melihat hal ini, bahwa ternyata keselamatan yang kekal itu kelihatannya kok bisa hilang dari diri seorang Kristen. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kasus-kasus yang terjadi yang merupakan fenomena yang faktual itu kita bisa jadikan sebagai landasan iman kita? Tentu saja saudara-saudara, hal ini tidak boleh terjadi, ya. Jadi kasus-kasus fenomena faktual itu memang terjadi seperti itu. Nanti kita melihat bisa dijelaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi persoalannya adalah kita harus selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, di mana iman kita, kepercayaan kita harus dilandaskan bukan kepada fenomena yang faktual, bukan kepada realitas yang terjadi, tetapi kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita membahas keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal, maka yang menjadi pertanyaan, apakah benar keselamatan yang kekal itu bisa hilang dari seorang Kristen yang sejati? Untuk itulah saudara-saudara, saya membuat konten video kali ini, dan ini sebetulnya merupakan konten video bagian yang pertama, ya, bagian yang pertama. Untuk membahas hal ini, saya akan melandaskan pembahasan ini dari beberapa teks Alkitab. Yang saya cantumkan di sini adalah teks Alkitab yang utama, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, kemudian dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Apakah yang diajarkan oleh firman Tuhan, khususnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang keselamatan yang kekal, tentang hidup yang kekal? Mari kita bersama-sama akan melihat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, di sini saya menampilkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 dari dua versi terjemahan, ya. Yang pertama adalah versi dari bahasa Indonesia, terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan versi yang kedua adalah saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris. Nanti kita lakukan perbandingan, melakukan komparasi supaya kita bisa mengerti. Dan adapun versi bahasa Inggris yang saya pakai adalah versi NIV, New International Version. Saudara-saudara yang budiman, mari kita bersama-sama melihat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Tuhan Yesus berkata demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Tuhan Yesus menyebutkan orang-orang Kristen itu sebagai domba-dombanya. Ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ayat 29, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudara, dari terjemahan bahasa Indonesia, kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan jelas menyatakan bahwa sebetulnya
hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada domba-dombanya, kepada orang-orang yang percaya, itu dikatakan dijamin oleh Tuhan Yesus tidak akan hilang selama-lamanya. Sehingga dikatakan orang-orang yang percaya yang disebut sebagai domba-domba Tuhan, maka dikatakan pasti tidak akan binasa. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Sebab dikatakan, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa aku, kata Tuhan Yesus, dan Bapa adalah satu. Kita melihat versi terjemahan dari NIV, New International Version. Ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Perhatikan saudara-saudara, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 sebetulnya menyiratkan orang Kristen yang sejati itu seperti apa. Dikatakan my sheep listen, itu memakai kata bentuk present tense. My sheep listen, not only here, ya. My sheep listen. Jadi domba-dombanya yang sejati selalu, terus-menerus, senantiasa mendengar suaranya. Listen to my voice, mendengar firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku mengenal mereka, mengenal dengan sempurna, selalu mengenal mereka. And they follow me. Bukan hanya mereka selalu mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi dikatakan mereka itu mentaati apa yang didengarnya. Maka wujudnya apa? They follow me. They always follow me. Terus-menerus mereka itu mengikut Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Ini ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Maka kalau orang Kristen menyebut dirinya Kristen, tapi baru mendengarkan kebenaran firman Tuhan 1-2 menit, skip saja, maka itu menjelaskan kepada banyak orang bahwa dia bukan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang sesungguhnya selalu mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Kalau firman Tuhan disampaikan seperti di dalam video kali ini, itu berkisar antara 20-30 menit, maka tuntas didengarkannya seperti itu. Bukan cuma 1-2 menit lalu kemudian di skip, saudara-saudara, seperti itu. Dan kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Kristen yang seperti itu? Dikatakan ayat yang ke-28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Aku telah memberikan kepada mereka hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, dan mereka shall never perish. Mereka tidak akan pernah binasa. Ya, bahasa Indonesia menerjemahkan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka disebut eternal life, keselamatan kekal. Kalau keselamatan kekal bisa hilang, bersifat sementara, maka itu bukan kekal namanya. Jadi kepercayaan bahwa keselamatan itu bisa hilang sebetulnya bertolak belakang dengan istilahnya sendiri, yaitu keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal. Ya, sebab dikatakan no one will snatch them out of my hand. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. My Father who has given them to me, Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku, is greater than all. Itu lebih besar dari apapun, dari siapapun. No one can snatch them out of my Father's hand. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jadi orang-orang Kristen yang sejati berada di dalam tangan Tuhan Yesus dan di dalam tangan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun, siapapun yang dapat merebut domba-dombanya yang kepadanya diberikan hidup yang kekal dari tangan Tuhan Yesus dan dari tangan Bapa. I and the Father are one. Aku dan Bapa adalah satu, bersatu memegang, memelihara setiap orang-orang Kristen yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian, maka kebenaran apa yang harus kita bersama-sama tarik daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Maka kita mendapatkan ketika kita bicara tentang apakah keselamatan yang kekal itu bisa hilang dari diri seorang Kristen atau tidak, maka kita mendapatkan proposisi iman Kristen atau kebenaran iman Kristen demikian, bahwa ternyata keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal itu tidak akan bisa hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati. Saya bicara orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati tidak akan pernah bisa hilang keselamatan kekalnya. Mengapa demikian? Sebab keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal itu bersumber dari Allah, berasal dari Allah, dan bergantung sepenuhnya pada diri Allah, bukan pada diri manusia. Keselamatan yang kekal itu bukan berasal dari diri kita, bukan berasal dari diri manusia, bukan bersumber pada manusia, dan juga bukan bergantung pada diri manusia. Jika keselamatan
Andai kata misalnya, jikalau umpama keselamatan itu berasal dari diri manusia, bergantung pada diri manusia, bersumber dari diri manusia, maka dipastikan, pasti saudara-saudara, keselamatan itu akan bisa hilang. Tidak mungkin itu merupakan keselamatan yang kekal. Keselamatan dikatakan sebagai keselamatan yang kekal tidak akan pernah bisa hilang dari diri setiap orang Kristen, sebab keselamatan yang kekal itu sekali lagi berasal dari Allah, bersumber dari Allah, dan bergantung sepenuhnya pada diri Allah, bukan pada diri manusia. Yang kemudian saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang telah dilakukan oleh Allah, apakah yang telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga keselamatan yang kekal itu dijamin oleh Tuhan sendiri, tidak akan bisa hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati. Apa yang Allah perbuat dengan keselamatan yang kekal, sampai-sampai keselamatan yang kekal itu ketika sudah didapatkan, dimiliki oleh seorang Kristen yang sejati, maka tidak akan pernah bisa hilang. Nah, untuk itu saudara-saudara, ternyata kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan paparkan di dalam video kali ini, ada tiga faktor yang telah Allah kerjakan, tiga faktor yang telah Tuhan perbuat, yang menjadi faktor penentu, yang menjadi faktor penyebab mengapa keselamatan yang kekal itu tidak bisa hilang pada diri orang Kristen yang sejati. Ada tiga faktor, ya, ada tiga faktor. Tiga faktor itu apa saja? Kita akan melihat skema atau diagram yang saya buat. Ya, ada tiga faktor yang menjadi penyebab, yang menjadi faktor penentu keselamatan yang kekal itu tidak bisa hilang dari diri orang Kristen yang sejati. Ya, andai kata kita melihat saudara-saudara, keselamatan yang kekal itu berbentuk seperti sebuah segitiga, ya, maka tiga faktor itu adalah, yang pertama kita melihat faktor karya penebusan. Karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hasilnya apa? Nah, ini faktornya, ya. Jadi faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor dari diri Allah Tritunggal itu sendiri. Faktor dari Allah Tritunggal. Apa yang Allah Tritunggal buat sehingga keselamatan kekal tidak bisa hilang? Dan yang ketiga, faktor dari orang atau orang-orang Kristen sejati. Orang-orang Kristen yang sejati. Itulah yang kemudian menjadi faktor juga yang membuat keselamatan itu tidak bisa hilang. Tiga faktor ini, ya. Faktor karya penebusan, faktor dari Allah Tritunggal, dan faktor orang Kristen yang sejati. Bagaimana kita bisa mengerti akan kebenaran ini? Apa yang harus kita pelajari dari kebenaran ini? Saudara-saudara, oleh karena itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, ikuti penjelasan saya. Yang pertama kita melihat faktor dari karya penebusan. Apa yang terjadi dengan karya penebusan? Karya penebusan yang mendatangkan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ternyata saudara-saudara, karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu karya yang telah menghasilkan kekudusan yang sempurna dan kekal pada diri orang-orang Kristen yang sejati. Karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ditebusnya melalui karya penebusan yang tuntas dan yang sempurna itu ternyata menghasilkan keselamatan yang sempurna, dalam arti menghasilkan kekudusan, holiness, the perfect holiness, kekudusan yang sempurna pada diri setiap orang Kristen yang sejati. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saudara-saudara yang budiman, apa artinya karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus telah menghasilkan kekudusan yang sempurna, the perfect holiness? Artinya, saudara-saudara, bahwa karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus menghasilkan kekudusan yang sempurna dan kekal, yaitu berarti telah membuat diri setiap orang Kristen yang sejati yang telah ditebus oleh karya penebusan itu menjadi milik Allah secara sepenuhnya, menjadi milik Allah mutlak, menjadi milik Allah secara kekal dan tidak akan pernah berganti kepemilikan, tidak akan pernah hilang. Jadi kekudusan itu bicara tentang kepemilikan Allah. Kekudusan itu telah menyebabkan terjadinya kepemilikan Allah pada diri orang-orang Kristen. Saudara-saudara, disinilah kita pentingnya sebagai orang-orang Kristen mengerti konsep apa yang disebut sebagai kudus, menguduskan, dan kekudusan. Ya, itu berasal dari kata bahasa Yunani. Kalau menguduskan atau di dalam bentuk pasifnya adalah dikuduskan, itu berasal dari kata kerja hagiaxo, ya. To make holy, hagiaxo, atau to make holy, dikuduskan, seperti itu, ya, begitu. Dan menghasilkan kekudusan di dalam pengertian
sebagai kata benda adalah holiness, hagiasmos, ya. Dan kata sifatnya adjektifnya adalah hagios, holy. Apa artinya kudus itu, saudara? Apa artinya kekudusan? Apa artinya menjadi kudus? Apa artinya dibuat jadi kudus, saudara-saudara? Seringkali orang-orang Kristen mengerti kudus itu dalam pengertian adalah terpisah dari dosa, menjadi murni apa adanya. Nah, pengertian itu memang tidak salah, saudara-saudara, ya. Sebagian arti dari kudus atau dikuduskan menjadi kudus adalah seperti itu. Seseorang dikatakan kudus atau dibuat menjadi kudus, memperoleh kekudusan, memperoleh perfect holiness, dalam arti orang itu telah dipisahkan dari dosa, dari kehidupan di dalam dosa, dari dunia, sehingga dirinya itu menjadi murni. Tetapi itu baru satu sisi, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, untuk apa, untuk tujuan apa seseorang telah dimurnikan, dibuat jadi kudus? Ternyata, saudara-saudara, dari arti kata kudus, hagios, berarti adalah seseorang itu dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari dunia, supaya menjadi kudus, menjadi murni, menjadi suci. Karena apa? Diperuntukkan menjadi milik Allah. Dikhususkan orang itu menjadi milik Allah. Inilah, saudara-saudara, yang menjadi tujuan penebusan. Karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan memberikan nyawanya, itu karya penebusan yang sempurna. Karya penebusan merupakan karya pembelian, di mana orang yang ditebus itu dibeli dari kuasa dosa, dilepaskan dari kuasa dosa, untuk dikhususkan, dibersihkan, dimurnikan menjadi milik Allah. Maka kita bisa melihat, saudara-saudara, arti kata kudus seperti yang tadi saya katakan, dari kata sifat hagios, artinya apa? Secara harfiah adalah separated for God, atau ada juga yang mengatakan separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan, dipisahkan untuk Allah, dipisahkan dari dosa, dimurnikan dari dosa, dibersihkan dari dosa, dari dunia ini, untuk menjadi milik Allah. Jadi karya pengudusan dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 10 dan ayat 14. Itu dikatakan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita menjadi kudus, supaya kita menerima kekudusan yang sempurna, supaya kepemilikan Allah pada diri orang yang ditebusnya itu kemudian menjadi terjadi. Kita menjadi milik Allah. Jadi penebusan menyebabkan kekudusan. Kekudusan artinya apa, saudara? Menjadi milik kepunyaan Allah. Bicara holiness, perfect holiness, bicara hasil akhirnya adalah God's possession, God's ownership, kepemilikan Allah. Jadi orang-orang yang ditebus oleh karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus telah dibuat menjadi kudus, kekudusan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, supaya mereka menjadi milik Allah, menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Ini dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14, lalu ditegaskan oleh Rasul Petrus di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita melihat kutipan ayatnya, ya. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14, dan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang kedua bagian itu saya tampilkan dalam satu versi saja, versi bahasa Indonesia, versi LAI, ya. Oke. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan karena kehendaknya inilah kehendak Allah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Yesus Kristus mengorbankan dirinya satu kali. Korbannya sempurna, menghasilkan keselamatan, kekudusan yang sempurna untuk selama-lamanya, yang berlaku selama-lamanya pada diri setiap orang yang dikuduskannya. Lalu kemudian kita melihat Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu yang menjadi meterai yang roh yang dijanjikannya itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara,
Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus sehingga menerima kekudusan yang sempurna pada dirinya, kepemilikan Allah yang sempurna ada pada dirinya, maka kemudian dikatakan apa? Untuk menjamin kepemilikan Allah pada diri setiap orang yang ditebusnya itu tidak akan pernah bisa hilang, maka Roh Kudus itu ketika seseorang itu percaya menjadi meterai tinggal di dalam hatinya, meterai kepemilikan Allah. Dan itu dikatakan, menjamin kepemilikan Allah itu tidak akan pernah hilang karena Roh Kudus itu berdiam jadi meterainya kepemilikan Tuhan pada diri orang percaya. Sampai selama-lamanya. Sampai keselamatan itu tergenapi dalam bentuk konkret yang penuh, yang nyata. Jadi saudara-saudara, dari dua bagian firman Tuhan, dari surat Ibrani pasal 10 dan Efesus pasal yang pertama, kita mendapatkan sekali lagi penegasan akan kebenaran. Bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya penebusannya bagi orang-orang yang ditebusnya, itu adalah keselamatan yang sempurna, yang membuat diri setiap orang yang percaya, termasuk saudara-saudara dan juga saya, itu menjadi milik Allah selama-lamanya, milik Allah secara mutlak, milik Allah secara permanen, milik Allah secara kekal. Inilah yang membuat keselamatan pada diri orang-orang Kristen tidak akan pernah bisa hilang. Karena kepemilikan Allah itu tidak akan pernah hilang pada diri setiap orang yang ditebusnya. Tandanya apa? Roh Kudus jadi meterai keselamatan. Roh Kudus jadi tanda kepemilikan Allah. Jelas ya? Ini adalah faktor yang pertama. Saudara-saudara yang budiman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor yang kedua, yaitu faktor Allah Tritunggal. Faktor dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa faktor ini penting, saudara-saudara, di dalam keselamatan yang kekal? Karena ternyata faktor ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata adanya pemeliharaan dan perlindungan yang bersifat permanen, terus-menerus bersifat kekal dari Allah Tritunggal terhadap keselamatan dari setiap orang Kristen yang sejati. Setiap orang Kristen yang sejati, dirinya dan keselamatannya itu dijaga, dipelihara, diproteksi oleh Allah Tritunggal dari semula sampai dengan akhirnya, sehingga dijamin keselamatannya tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kita melihat dari faktor yang pertama, melalui karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang sejati ketika sudah mendapatkan keselamatan yang sempurna, maka dia menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah secara sah, secara mutlak untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu, Allah tidak akan pernah bisa membiarkan kepemilikannya atas diri orang-orang yang ditebusnya itu kemudian hilang. Maka dia melakukan apa yang disebut sebagai pemeliharaan dan perlindungan pada diri orang yang ditebusnya pada keselamatan yang telah dikaruniakannya. Dari mana kita bisa mendapatkan kebenaran itu, saudara-saudara yang budiman? Ya, tadi dari ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Tritunggal itu dijamin, saudara-saudara, oleh firman Tuhan, senantiasa diberikan, senantiasa berlangsung kepada keselamatan, kepada diri dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini seperti yang tadi saya katakan, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5, Rasul Petrus mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah sampai kepada keselamatan dijaga oleh kemahakuasaan Allah sampai keselamatan itu menjadi real, tergenapi pada dirinya, yaitu pada hari yang terakhir. Dan dijamin keselamatan itu tidak akan pernah hilang pada dirinya karena kemahakuasaan Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjaga orang itu. Saudara-saudara yang budiman, di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, ada satu peristiwa yang dicatat di mana ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian Tuhan Yesus memberitahukan bahwa pada malam hari itu murid-muridnya semua akan tergoncang imannya karena Tuhan Yesus, karena mereka akan menghadapi ancaman di mana Tuhan Yesus ketika akan ditangkap dan diadili, mereka akan menjadi ketakutan. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata secara khusus kepada Petrus yang selalu merasa diri lebih kuat dari orang lain. Petrus, malam hari ini, iblis akan menapi engkau, mencoba engkau seperti menapi gandum.
Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku sudah berdoa untuk kamu. Imanmu tidak akan gugur. Dan kalau engkau sudah insaf nanti, maka kuatkan saudara-saudaramu. Lalu Petrus berkata, Tuhan, gak usah khawatir. Aku masuk penjara pun dan bahkan mati pun bersama dengan engkau, aku akan berani melakukannya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tidak, Petrus. Malam hari ini ayam tidak akan berkokok kalau sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Dan saudara-saudara, fakta menunjukkan, fakta membuktikan, seperti yang dicatat di dalam keempat kitab Injil. Pada malam hari itu ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap dan diadili, betullah saudara-saudara, Petrus itu 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Bahkan kali yang ketiga bukan hanya menyangkal, tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi mengutuki Tuhan Yesus. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah pada waktu itu Petrus kehilangan keselamatannya, kehilangan imannya? Tidak. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa, melindungi iman Petrus. Imannya tidak akan gugur. Lah, kok bisa menyangkal? Bahkan mengutuki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus izinkan itu terjadi, di mana Petrus yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, diizinkan, diperbolehkan oleh Tuhan, jatuh ke dalam dosa yang begitu menyedihkan. Jatuh ke dalam iman yang paling lemah, titik yang paling nadir, tapi tidak kehilangan iman. Imannya sangat lemah. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat, jadi belum tentu orang-orang yang pernah mengaku diri sebagai orang-orang Kristen, kalau betulan mereka adalah orang Kristen yang sejati, lalu satu kali meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan. Kalau betul dia adalah orang yang sudah punya iman, keselamatan yang sejati sudah ada pada dirinya, maka satu kali dia akan insaf dan dia akan kembali sama seperti Rasul Petrus. Kenapa? Karena Allah Bapa, karena Tuhan Yesus itu menjaga mereka. Keselamatannya tidak akan pernah hilang. Penderitaan bisa dialami oleh orang-orang Kristen. Pencobaan bisa dialami oleh orang-orang Kristen. Kejatuhan ke dalam dosa juga bisa dialami. Tapi keselamatan yang sejati pada diri orang Kristen yang sejati tidak akan hilang. Kenapa? Allah Tritunggal menjaganya. Bapa memegang orang yang percaya. Tuhan Yesus memegang orang yang percaya. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus dan dari tangan Bapa. Lalu Roh Kudus diberikan menjadi meterai kepemilikan Allah. Maka Allah Tritunggal menjaga apa yang sudah menjadi miliknya, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar, harga yang tidak ternilai harganya, saudara-saudara. Ini faktor yang kedua. Setelah kita membahas dan mengerti 2 faktor yang ternyata dari berdasarkan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan yang kekal pada diri orang-orang Kristen yang sejati tidak akan pernah bisa hilang dari dirinya, maka bisa saja ya ada orang-orang yang mengaku diri Kristen, lalu setelah mendengarkan hal ini mengatakan, wah enak dong, dan ini banyak terjadi, sudah enak dong jadi orang Kristen, sekali selamat tetap selamat. Kalau begitu sudah kita berbuat dosa lagi, berbuat dosa saja. Mari kita terus-menerus berbuat dosa, mari kita menikmati dosa, kan keselamatan nggak bisa hilang. Nah, saudara-saudara, ya, kalau ada di antara saudara-saudara yang punya pikiran seperti ini, itu bukan pikiran orang Kristen, bukan pikiran orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang sudah diselamatkan, tidak mungkin punya pikiran seperti itu. Saya sering kali mendengarkan, ya ada orang yang berkomentar seperti itu, kalau keselamatan nggak bisa hilang, ya udah enak, berbuat dosa saja. Itu tidak mungkin ada pada diri orang Kristen yang sejati. Kenapa? Kita akan masuk ke dalam faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah faktor dari diri orang Kristen yang sejati. Mengapa keselamatan yang kekal tidak bisa hilang? Faktor karya penebusan yang pertama. Yang kedua adalah faktor dari pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Tritunggal. Dan yang ketiga adalah faktor dari diri orang Kristen yang beneran Kristen, ya, Kristen sejati. Setiap orang Kristen yang sejati adalah orang yang telah menjadi manusia yang baru, dijadikan oleh karya penebusan menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara budiman, apa yang membuat diri seseorang yang berdosa bisa kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman dan bertobat dari segala dosanya menjadi orang Kristen yang sejati, yaitu apa yang disebut sebagai kelahiran baru, new birth, yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus pada waktu seorang yang berdosa mendengarkan berita Injil, maka berita Injil tentang karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dipakai oleh Roh Kudus untuk melahirbarukan orang berdosa itu, sehingga kemudian muncul di dalam dirinya iman, muncul di dalam dirinya pertobatan yang membuat dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari segala dosanya,
dan setelah itu menjadi manusia baru. Dilahirkan menjadi manusia yang baru. Ini dikatakan di dalam surat dari Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana Rasul Paulus mengatakan apa? Setiap orang yang berada di dalam Kristus, artinya diselamatkan, orang yang sudah diselamatkan. Dikatakan menjadi manusia yang baru. Orang itu sudah menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, dan lihatlah manusia baru itu, yang baru pada dirinya sudah datang. Menjadi manusia yang baru. Apa artinya menjadi manusia yang baru? Kata baru yang dipakai di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ada 2 kali muncul kata yang sama, yaitu kata kainos. Kata kainos di dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai baru atau new, ya. Yang pertama adalah neos. Neos artinya apa? New in origin. Baru dalam pengertian asalnya. Baru dalam pengertian asal. Ketika segala sesuatu yang tadinya tidak ada dibuat menjadi ada, maka baru ketika selesai pembuatannya itu dikatakan baru. Baru dalam pengertian asalnya. Tetapi kainos berbeda, saudara-saudara. Kainos artinya apa? Baru di dalam pengertian kualitasnya baru atau naturnya baru, sifatnya, karakternya baru. Nah, seperti itulah yang terjadi pada diri seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada diri orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga bertobat dari dosanya, dia menjadi manusia yang baru. Dirinya masih diri yang sama, orang yang sama. Ya, tetapi ada kualitas manusia, kualitas kemanusiaan yang baru, kualitas rohani yang baru, kualitas natur, kualitas sifat, kualitas karakter yang baru ada yang pada dirinya. Dan manusia yang baru yang terjadi melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus, yang diaplikasikan oleh Roh Kudus, telah membuat orang Kristen itu punya 2 tanda pada dirinya, ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu orang Kristen itu adalah orang Kristen yang sejati atau Kristen cuma ngaku-ngaku Kristen, Kristen KTP? Kita lihat, kita harus pastikan ada 2 tanda atau tidak, tanda kekristenan yang sejati pada dirinya. Yang pertama apa? Nah, iman dan pertobatan yang sejati. Iman yang sejati, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, dan adanya pertobatan yang sejati. Arah hidupnya yang baru. Nah, ini kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menjelaskan tentang jemaat orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus, mereka betul-betul punya iman dan pertobatan yang sejati. Mereka tinggalkan segala berhala dan mereka berpaling kepada Allah yang hidup dan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Bahkan kemudian mereka menjadi kesaksian yang indah di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Seperti itu, ya, saudara-saudara. Adanya iman dan pertobatan yang sejati. Yang kedua adalah ini, adanya apa yang disebut sebagai keinginan yang baru dan arah hidup yang baru. Nah, ini keinginan yang baru dan arah hidup yang baru, ini menjelaskan, saudara-saudara, tanda yang pertama tadi, adanya iman dan pertobatan sejati. Pasti kalau punya iman yang sejati dan pertobatan sejati, punya tanda yang kedua, yaitu keinginan yang baru, ya, new desire dan arah hidup yang baru. New life direction, yaitu apa? Bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Ya, bertekun seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Domba-dombaku, ya, my sheep listen to my voice and they follow me. Ya. Domba-dombaku, orang Kristen sejati, selalu listen, selalu mendengarkan firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan, dan mengikutinya, mentaatinya. Itu, saudara. Dan juga bertekun di dalam kekudusan, bertekun di dalam kesucian diri. Karena Tuhan Yesus yang sudah melalui karya penebusannya melepaskan dirinya, ya, dari kuasa dosa, membebaskan dirinya dari dosa, dipisahkan dari dosa, maka dia bertekun dalam kondisi seperti itu. Orang-orang Kristen bisa berbuat dosa. Tetapi orang Kristen yang sejati tidak akan pernah berkanjang tetap di dalam dosa. Kenapa? Keinginannya sudah baru. Keinginan untuk terus berbuat dosa tidak ada lagi, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mengatakan, oh enak dong, sekali selamat tetap selamat, ya udah berbuat dosa sendiri. Itu bukan orang Kristen, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah berasal dari si jahat, anaknya iblis. Orang seperti itu, bukan orang Kristen.
Orang Kristen tidak akan pernah punya keinginan terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Tidak mungkin itu terjadi. Dan ini dikatakan dengan jelas di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 19, juga pasal yang ketiga ayat 6 dan ayat yang ke-9. Dan di dalam bagian ini saya akan menampilkan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 6 dan ayat yang ke-9 untuk menjelaskan hal ini. Ya. Langsung saya bandingkan dua versi terjemahan ya, versi terjemahan bahasa Indonesia, versi LAI, dan juga versi terjemahan bahasa Inggris, versi NIV ya. Karena di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia terdapat kekeliruan penerjemahan yang cukup fatal, bisa menimbulkan kesalahan doktrinal ya. Oke. Begini Saudara. Ayat yang ke-6, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, nah ini terjemahan yang salah ya. Kata tetapnya itu salah penempatan. Harusnya karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia, berada di dalam Kristus, istilah berada di dalam Kristus menggambarkan orang yang sudah diselamatkan, berada di dalam iman kepada Kristus, begitu kan? Karena itu setiap orang yang berada di dalam Kristus tidak tetap berbuat dosa, kata lagisnya dihapus. Ya. Bisa berbuat dosa tetapi tidak akan tetap berbuat dosa. Kenapa? Setiap orang yang tetap berbuat dosa, nah ini benar, setiap orang yang tetap berbuat dosa sekalipun ngaku Kristen, tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Ngaku kenal Yesus Kristus, ngaku Kristen tapi sebetulnya tidak pernah kenal. Kenapa? Dia tetap berbuat dosa. Ya. Oke, kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah, tidak tetap berbuat dosa, tidak terus-menerus berbuat dosa. Kata lagisnya tidak ada ya. Sebab kenapa? Orang-orang Kristen bisa berbuat dosa, tapi tidak akan terus-menerus berbuat dosa, tidak akan tetap berbuat dosa. Kenapa? Sebab benih ilahi berada di dalam Dia, kata tetapnya hilang, berada di dalam Dia, dan ia tidak dapat tetap berbuat dosa, tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia sudah lahir dari Allah. Orang yang sudah dilahirkan kembali, dilahirkan secara rohani, dilahirkan oleh Allah secara rohani, bisa berbuat dosa, tetapi tidak akan terus-menerus berbuat dosa, tidak akan berkanjang di dalam dosa, tidak akan tetap di dalam dosa. Untuk itu kita bisa melihat, bandingkan terjemahan dari NIV, versi NIV. Kita melihat versi NIV mengatakan demikian. No one who lives in Him keeps on sinning. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam Kristus keeps on sinning, tetap terus-menerus berbuat dosa. Ya, no one who continue to sin has either seen Him or known Him. Tidak ada seorang pun yang hidupnya terus-menerus berbuat dosa, orang itu pernah melihat Kristus atau mengenal Kristus. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen terus berbuat dosa, continuous to sin, orang itu tidak pernah kenal Yesus Kristus, tidak pernah berada dan hidup di dalam Kristus ya. Orang yang hidup di dalam Kristus punya keinginan yang baru, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam kekudusan, bukan bertekun di dalam dosa, bukan berkanjang di dalam dosa. Lalu ayat yang ke-9, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Tidak ada seorang pun yang sudah lahir dari Allah akan terus-menerus berdosa, terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Karena benih ilahi tinggal di dalam diri mereka. Mereka tidak akan go on sinning, berkanjang di dalam dosa, terus berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka sudah dilahirkan dari Allah. Ini yang menjelaskan kepada kita. Ini yang membedakan bahwa ternyata kenapa orang-orang Kristen yang sejati tidak akan pernah bisa hilang keselamatan dari dirinya, saudara-saudara. Karena apa? Karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus telah menguduskan, membuat orang-orang Kristen menjadi milik kepunyaan Allah. Faktor pertama. Faktor kedua apa? Karena Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjaga apa yang sudah menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, orang-orang Kristen sendiri diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menjadi milik Allah adalah orang-orang yang sudah menjadi kudus. Bukan orang-orang yang terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Sudah dikuduskan, menjadi manusia baru, new man in Christ.
punya tandanya dua, iman dan pertobatan sejati, dan kedua punya gairah, keinginan yang baru, dan ketekunan di dalam hidup yang baru. Bertekun di dalam iman dan bertekun di dalam kekudusan. Ya, seperti itu. Kita melihat gambar ini. Saya berikan saudara-saudara ilustrasi supaya saudara-saudara bisa mengerti orang-orang Kristen yang sejati itu yang seperti apa, dan orang-orang Kristen yang palsu itu yang ngaku-ngaku Kristen yang seperti apa. Saya berikan perbedaan antara babi dan domba. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan, dan Alkitab juga menjelaskan, umat Tuhan yang sejati, orang-orang yang menjadi milik Tuhan yang sejati, disebut sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba Israel, domba-domba di Palestina. Ya, saudara-saudara, itu domba-domba binatang ternak. Tapi juga ada binatang ternak lain, yaitu adalah babi atau babi-babi. Orang-orang yang terus berbuat dosa di dalam Alkitab seringkali disimbolkan, diilustrasikan sebagai babi yang suka berkubang di lumpur, hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor, itu babi. Tapi domba berbeda. Domba itu binatang yang di Palestina atau Israel suka bersih, hal kebersihan. Dia tidak tahan dengan hal-hal yang jorok dan kotor. Nah, seperti itu saudara-saudara. Pertanyaannya, seekor domba itu bisa nggak terpeleset ke dalam kubangan lumpur? Saudara-saudara, seekor domba bisa saja terpeleset ke dalam kubangan lumpur. Dia tercebur ke dalam kubangan lumpur. Waktu dia masuk ke dalam kubangan lumpur, itu adalah sebuah kecelakaan. Sesuatu hal yang tidak disengaja, sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Jangankan disukai, diinginkan aja enggak. Begitu. Waktu kemudian seekor domba itu masuk terjerumus ke dalam kubangan lumpur, terpeleset, maka dirinya akan segera kemudian naik langsung dari kubangan lumpur itu, meninggalkan kubangan lumpur itu, dan menghibaskan badannya. Kenapa? Dia tidak betah tinggal di kubangan lumpur yang kotor dan yang penuh dengan berbagai macam bibit penyakit dan begitu jorok itu. Tapi berbeda dengan babi, saudara-saudara. Kalau babi melihat kubangan lumpur, tidak perlu terpeleset. Dia akan menerjunkan dirinya, menceburkan dirinya, berkubang di dalam kubangan lumpur. Karena apa? Itu habitat yang paling dia sukai. Dia senang, dia suka di situ, dia nyaman di situ, saudara-saudara. Itu perbedaan orang-orang yang cuma ngaku Kristen, tidak pernah bertobat, dengan orang-orang Kristen yang sejati, seperti domba yang berbeda dengan babi, saudara-saudara. Ya, maka keselamatan itu tidak akan bisa hilang dari diri orang Kristen yang sejati. Karena apa? Orang Kristen yang sejati, kalaupun dia berbuat dosa, dia akan berduka cita dengan dosanya, dan dia akan tinggalkan dosanya. Ya, tidak akan apa yang disebut sebagai keep on sinning, continue to sin, nggak akan, saudara-saudara. Maka kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen berkata, oh keselamatan itu dia bisa hilang, enak dong berbuat dosa saja, itu pasti bukan orang-orang Kristen yang sejati. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, boleh meneguhkan iman kita, boleh meneguhkan kepercayaan kita, bahwa keselamatan yang kekal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu tidak akan pernah hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana dengan fenomena-fenomena yang bersifat faktual? Ada orang-orang yang mengaku Kristen, kemudian akhirnya pada satu kali meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan, bahkan berpindah kepercayaan, berpindah agama. Nanti saya akan jelaskan di dalam konten video bagian yang kedua tentang keselamatan yang kekal ini, apakah bisa hilang atau tidak. Ya, silakan saudara-saudara tunggu video yang kedua, dan bisa tonton video kedua, dengarkan video yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.